Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan pelajari mengenai manipulasi data oleh Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran: memahami statement DML (Data Manipulation Language), menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, mengontrol transaksi. Selanjutnya kita menuju ke teori dan percobaan. Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DML adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel, insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Dan sintaknya adalah sebagai berikut: insert into tabel, kolomnya, nama kolomnya, lalu pada kolom itu ingin ditambahkan nilai apa saja. Di sini ada di dalam values. Values itu nanti nilainya akan dimasukkan ke dalam kolom yang ada pada tabel tersebut. Contohnya di sini pada percobaan 1 kita menyisipkan baris ke dalam tabel departemen. Kita lakukan insert into tabelnya dep, lalu kolomnya depno, dname, dan log. Kemudian kita beri values atau nilai yang ingin kita isikan ke dalam kolom tersebut, yaitu valuesnya 50 untuk depno-nya, development. Kenapa dia memiliki tanda petik tunggal? Karena dia merupakan string. Varchar 2 ini untuk kolom dname, dan Detroit sama seperti development tadi merupakan varchar 2 untuk kolom log. Sehingga kita telah berhasil membuat satu baris. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Contohnya pada percobaan 2 kali ini. Seperti pada contoh berikut, kolom log akan berisi nilai 0 karena di dalam insert into dep di situ terdapat yang kita insertkan ke dalam kolom hanya nilai untuk kolom depno dan kolom dname, sedangkan untuk kolom log tidak kita isikan, maka secara otomatis kolom log akan berisi dengan nilai 0. Percobaan 3. Kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada values harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Di sini contohnya insert into dep. Di sini insert into tabelnya tidak diikuti dengan nama kolomnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menginsertkan nilai atau values. Insert into tabel, di sini kita mengisikan valuesnya harus sesuai dengan urutan kolom yang ingin kita isikan. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Percobaan 4 kali ini contohnya menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel EMP. Insert into EMP. Di sini ada kolomnya employee number, e-name, job, mgr, hire date, sal, com, depno. Lalu values yang diisikan 7196 untuk mno, green untuk e-name, salesman untuk job, 7782 untuk mgr, sysdate untuk hire date, 2000 untuk sal, 0 untuk com, dan 10 untuk depno. Maka akan dibuat baris ini. Percobaan 5. Berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Di sini insert into departemen, depno, dname, log diinsertkan kepada kolom-kolom depno, dname, dan log yang terdapat pada tabel departemen. Nilainya di sini nilai berasal dari inputan, sama seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Di sini kita menggunakan ampersand. Jadi di sini ada dan departemen ID dan departemen name dan location, sehingga kita bisa menginputkan nilai yang kita inginkan dengan ampersand tadi. Selanjutnya pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Pada percobaan 6 ini kita bisa melihat
Sama seperti percobaan 5 yang tadi, bisa dengan penambahan kustomisasi prompt. Contohnya di sini sudah terdapat promptnya, kita bisa menambahkan lewat prompt itu. Jadi di sini kita bisa masukkan, silakan masukkan nomor, kita tinggal memanggilnya, di mana letaknya, di mana letak filenya. Setelah itu kita tinggal menjalankannya. Maka kita bisa menambahkan baris sesuai dengan promptnya. Nah, sedangkan isi dari file yang tadi kita buka sendiri itu, yaitu file coba6.sql, adalah sebagai berikut. Inilah yang nanti akan muncul ketika dijalankan dan memperbolehkan kita untuk dapat menginputkan data, sehingga kita bisa membuat baris dari kustomisasi prompt. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel yang lain. Pada percobaan 7 kali ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manager. Jadi sini insert itu manager, ID-nya name, salary, hire date. Itu kolom-kolom yang ingin ditambahkan. Kemudian yang ditambahkan isinya sesuai dengan yang ada pada tabel EMP. Yang diambil adalah kolom mno yang nantinya akan mengisi pada kolom ID pada manager, kolom in-name pada employee yang nantinya mengisi kolom name pada managers, kolom sal pada employee yang nantinya akan mengisi salary pada managers, dan yang ada nilai dari kolom hire date yang ada pada employee yang nantinya akan mengisi nilai dari kolom hire date pada managers. Nah, yang diambil adalah hanya yang memilih pekerjaan sebagai manager, where job sama dengan manager, sehingga akan dihasilkan baris ya dari employee yang jobnya manager, yang kemudian diinsertkan ke dalam nilai dari kolom managers, sehingga terbentuklah 3 baris. Perubahan data dalam tabel atau update. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Sedangkan sintak dari perintah update itu sendiri adalah sebagai berikut. Update tabel, nama tabelnya, set kolom sama dengan value, where conditionnya seperti apa. Di sini contohnya pada percobaan 8, ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Jadi kita update di tabelnya, update EMP. Set yang kita set adalah depno-nya menjadi 20. Set depno sama dengan 20 yang memiliki, untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Jadi where mno-nya 7782. Selanjutnya, semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Kalau yang tadi kan yang dimodifikasi hanya pegawai dengan employee number-nya 7782, tapi ketika kita tidak mengikut sertakan kondisi where untuk menyeleksi kondisi, maka semua baris yang ada pada tabel akan dimodifikasi. Hasilnya jika diperiksa seperti berikut. Selanjutnya, update dengan multiple column subquery. Perintah the update bisa menggunakan multiple column subquery. Pada percobaan 9 di sini kita diminta untuk mengubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor departemen dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Di sini kita gunakan update EMP. Kemudian kita set, yang ini kita update adalah job dan depno-nya. Itu kita gunakan subquery di sini, set job depno sama dengan kita select job depno from employee yang memiliki employee number where mno-nya 7499. Ini adalah subquery-nya. Setelah itu kondisi dua subquery adalah where mno-nya 7698, maka satu baris akan berhasil diupdate. Update berdasarkan tabel yang lain. Update berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel yang lain.
Pada percobaan 10 di sini, kita diminta untuk mengubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai yang bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Jadi di sini kita menggunakan update TMP, set depno, masing-masing kita sendirikan. Di sini jadi select depno from EMP where EMNO nya, kemudian jobnya sendiri juga setelah itu where jobnya ada subquery di sini, jobnya sama dengan yang ada pada tabel job pada tabel EMP yang memiliki employee number 7788, sehingga akan yang berhasil diupdate adalah 2 baris. Kesalahan pada update. Salah satu kesalahan pada perintah update, misal jika kita berusaha untuk merubah data, sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint, merupakan suatu key misalnya. Nah, contohnya pada percobaan 11 ini, ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Kita gunakan update TMP, kemudian set depno menjadi 55, lalu where depno sama dengan 10. Maka di sini akan terjadi error karena pada perintah update ini datanya terikat pada integrity constraint. Jadi tidak bisa diupdate. Selanjutnya, nah ini lanjutannya, terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 tidak terdapat dalam pegawai. Query berikut ini baru bisa berjalan tanpa ada kesalahan jika query yang dijalankan adalah query yang di bawah. Nah, selanjutnya menghapus baris dari tabel atau delete. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Contohnya pada percobaan ke-12, menghapus data pegawai yang punya nama departemen development. Jadi kita gunakan delete from tabelnya dep where dname sama dengan development. Selanjutnya 13, hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1997. Maka kita gunakan delete from EMP. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya mengisikan kondisinya where hire date lebih besar dari to date. Karena di sini kita harus mengkonversi dulu tanggalnya, kita konversi ke dalam DD, tipenya DDMMYY. Jadi kita gunakan to date. Jika klausa where ditiadakan, maka semua baris dalam tabel akan dihapus. Nah, untuk menghapus semua baris yang ada pada tabel pegawai, delete from EMP, maka semua baris yang ada pada tabel EMP akan dihapus. Delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel yang lain. Di sini pada percobaan 15 kita diminta untuk menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Jadi perintahnya adalah delete from EMP where depno sama dengan select depno from dep where dname sales. Jadi yang depno-nya sama dengan departemen yang memiliki nama sales. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Misal akan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika nomor departemen 10 ini punya data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, atau misalnya ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada query berikut. Setelah kita masukkan perintah delete from dep where depno sama dengan 11, maka akan terjadi kesalahan. Selanjutnya transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL atau Data Definition Language berkaitan dengan pendefinisian tabel, sedangkan DCL atau Data Control Language berkaitan dengan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan di-commit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback. Ada dua statement DCL yang penting, yaitu commit dan rollback. Selain dari itu
ada juga save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik atau keadaan yang ditandai dengan save point, atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Pemrosesan transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut ini. Yang pertama, setelah statement DDL diberikan. Selanjutnya, setelah statement DCL diberikan, atau ketika proses exit secara manual secara normal dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi system failure. Selanjutnya kita menuju latihan soal. Kita login terlebih dahulu dengan menggunakan username Scout. Di sini kita diminta untuk membuat tabel my employee yang punya struktur sebagai berikut. Di sini terdapat ID, last name, first name, user ID, dan salary dengan tipenya ID, number, kemudian varchar, last name, varchar last name di sini tipenya varchar 2, first name tipenya varchar 2, user ID varchar 2, dan salary number. Di sini juga untuk ID tipenya not null. Maka kita untuk perintahnya di sini adalah create tabel my employee dengan kolom ID dengan tipe number dan dia not null. Kemudian kolom last name dengan tipe varchar 2, kolom first name dengan tipe varchar 2, kemudian user ID dengan tipe varchar 2, dan salary dengan tipe number. Di sini maksudnya number 9,2 adalah terdapat 2 angka di belakang koma. Jadi perintahnya adalah create tabel my employee dengan kolom ID number, tipe ID tipenya number, not null, last name tipenya varchar 2, 25, first name tipenya varchar 2, 25, user ID tipenya varchar 2, 8, salary tipenya number dengan settingan 9, 2 angka di belakang koma. Ketika kita jalankan, maka di sini akan muncul informasi tabel created, artinya tabel my employee telah berhasil dibuat. Selanjutnya, pada soal yang kedua kita diminta untuk menambahkan baris data ke dalam tabel my employees, sehingga jika ditampilkan akan tampak list data sebagai berikut. Nah, di sini kita lakukan insert into my employee, ID, kolomnya ada ID, last name, first name. Ini adalah kolom yang kita ingin inputkan nilainya. Kemudian user ID dan salary. Kita insertkan baris pertama, values-nya 1,
Patel di sini kita harus memberikan petik tunggal karena dia merupakan varchar, tipenya adalah varchar. Kemudian first name-nya Ralph, user ID-nya R Patel, salary-nya 795. Maka di sini akan muncul informasi satu baris berhasil dibuat, one row created. Ya, artinya baris yang kita inputkan tadi telah berhasil dibuat dan dimasukkan ke dalam kolom ID, last name, first name, user ID, dan salary. Begitu pula untuk selanjutnya, untuk row yang kedua, 2 dan yes, dengan first name Betty, user ID B dance, kemudian salary-nya 860, maka baris yang tadi telah berhasil ditambahkan. Dengan cara yang sama kita ulangi untuk menambahkan nilai ketiga, keempat, dan juga kelima. Selanjutnya kita insertkan di sini untuk ID 4 dengan last name Newman, first name-nya Chad, user ID-nya C Newman, dengan salary 750. Lalu yang terakhir kita tambahkan di Robburn untuk first name-nya Audrey, user ID-nya A Robber, kemudian salary-nya 1550. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya dari penambahan row yang kita lakukan terhadap kolom yang ada pada tabel My Employees, kita bisa memberikan perintah sini select bintang from My Employees. Nah, maka akan ditampilkan struktur dari tabel, isi dari tabel My Employees tadi ada ID, last name, first name, user ID, salary sesuai dengan yang telah kita tambahkan. Selanjutnya nomor 3, kita diminta buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Penambahan baris data yang tadi kita berikan perintah commit. Jadi kita di sini ketikkan commit, maka commit telah berhasil dilakukan. Nah, sebelum di commit tadi, sebelum kita commit, untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen,
kita bisa membuka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL kita yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru kita beri perintah select from my employee, maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Selanjutnya nomor 4, ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi drag select. Untuk mengubahnya, kita bisa menggunakan update nama tabel my employee. Yang kita ubah adalah select last name-nya menjadi Drexler maksud saya, untuk pegawai yang bernomor 3 where ID sama dengan 3. Maka satu row tadi telah berhasil untuk diubah. Kemudian ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Kita lakukan update lagi. Bedanya yang kita update di sini adalah salary-nya. Kalau tadi kita mengupdate last name, di sini kita update salary menjadi 1.000 dengan kondisi yang salary-nya kurang dari 900, where salary kurang dari 900. Kemudian kita periksa perubahan yang telah kita buat tadi, select bintang from my employee. Nah, maka untuk salary yang kurang dari 900 tadi akan berubah menjadi 1.000. Kemudian nama akhir dari pegawai bernomor 3 berubah menjadi Drexler. Selanjutnya nomor 7, delete pegawai dengan nama Betty Dance. Kemudian periksa hasilnya. Sini kita lakukan perintah delete from tabelnya my employees. Where last name yang last name-nya sama dengan Dance and dan first name-nya sama dengan Betty. Maka baris dengan last name Dance dan first name Betty akan dihapus. Kita cek dengan menggunakan select bintang from my employee. Nah, maka baris dengan last name Dance dan first name Betty akan telah dihapus. Jadi di sini tidak ada baris dengan last name Dance dan first name Betty, sehingga tinggal 4 baris di sini. Selanjutnya, simpan semua perubahan dengan memberikan perintah commit. Lalu beri tanda save point sini. Save point sini. Maka akan muncul informasi bahwa save point sini telah berhasil dibuat. Selanjutnya, hapus semua data dalam tabel my employee. Kita
delete semua tabel yang ada pada tabel my employee. Delete from my employee. Maka 4 baris di delete. Selanjutnya periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel. Sini kita beri perintah select bintang from my employee. Maka tidak ada baris karena semua baris telah kita hapus pada soal sebelumnya. Kemudian batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback sini. Ini untuk mengembalikan kita kepada save point tadi, save point sini. Jadi kita beri perintah rollback to sini. Ini akan membalikan kita pada kondisi ketika kita melakukan save point sini. Sehingga ketika kita menghapus data pada tabel my employee tadi, kita bisa membatalkannya dengan menggunakan rollback to sini. Maka rollback telah berhasil dijalankan. Setelah itu kita periksa kembali apakah rollback ini berhasil. Ya, dengan perintah rollback sini tadi, maka dia akan kembali kepada save point sini yang telah ditandai save point sini sebelum dilakukan penghapusan data pada tabel my employees. Jadi untuk penghapusan data pada tabel my employees tadi bisa dibatalkan dengan menggunakan perintah rollback to save point sini, rollback to sini. Ya, demikianlah materi kita mengenai manipulasi data. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.